Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah Jumat Agung. Roma 5 ayat ke-6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Peristiwa kematian manusia sesungguhnya sesuatu yang sangat alamiah dan merupakan bagian siklus daripada kehidupan. Namun mengapa kematian Yesus Kristus di atas kayu salib terasa begitu istimewa dan dirayakan di seluruh dunia? Bukankah kematiannya tidak jauh berbeda dengan kematian manusia lainnya? Bahkan terlihat begitu tragis dan menyedihkan. Meski cara kematian Yesus merupakan salah satu kematian yang tragis dan menyedihkan, tapi membawa dampak yang begitu luar biasa bagi kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Saudara, hari Jumat Agung adalah hari Jumat yang baik, the Good Friday. Disebutnya Jumat ini adalah Jumat yang luhur, Jumat yang baik. Sebab pada hari Jumat ini kali, seluruh gereja di dunia memperingati kematian Yesus Kristus dan memahami bahwa kematian Sang Juru Selamat Yesus Kristus itu bukan sebuah kekalahan dan kegagalan yang konyol, tetapi justru sebuah kemenangan dan keberhasilan. Amin. Sebab dengan kematiannya lah, itu Yesus mencapai visi Allah, yaitu keselamatan manusia. Saudara, visi Allah adalah keselamatan manusia. Visi iblis adalah kebinasaan manusia. Oleh karena itu, visi Allah dan visi iblis sangatlah berbeda. Maka karakter Allah selalu bertentangan dengan karakter iblis. Sejak semula, Allah merancangkan agar manusia ada dalam keadaan selamat. Tetapi iblis dari awal memang merecoki agar manusia binasa. Nah, di Taman Eden, Allah yang berkarakter penyelamat memperbolehkan manusia untuk makan buah pohon-pohonan dalam tanaman. Tetapi melarang mereka memakan dan meraba buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, agar manusia tidak mati. Namun iblis yang berkarakter pembinasa memperdayakan manusia dengan mengatakan bahwa dengan memakan buah terlarang itu, manusia tidak akan mati, tetapi justru akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sampai pada akhirnya manusia tidak memilih jalan Allah, yaitu jalan keselamatan dan perdamaian. Tetapi justru yang dipilih adalah jalan iblis, yaitu jalan keseteruan dan permusuhan. Di Kejadian 3 ada tertulis. Nah, jadi Allah yang menyatakan diri dalam Yesus adalah juru selamat atau salvator. Sedangkan iblis yang menyatakan diri dalam ular justru adalah seorang tukang tipu alias provokator. Saudara, kita semua yang kini masih diberi waktu sehingga bisa memperingati dan menghayati makna kematian Tuhan Yesus, mari kita bersyukur. Katakan amin. Ingat baik-baik, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ia mati di Golgota untuk menebus dosa kita. Yesus Juru Selamat kita. Iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita. Ingat baik-baik, ia lari ke sana ke sini. Ia bilang ini itu. Iblis itu musuh kita, saudara. Cara kerja iblis itu selalu bersifat apa? Provokatif. Yang kerjanya hanya melahirkan permusuhan saja. Sedangkan jalan yang ditempuh oleh Yesus adalah sahabat kita sejati dari Galilea. Bahkan sampai mati di Golgota adalah jalan yang dipayungi oleh falsafah biji gandum, yaitu panggilan hidup untuk mengalah demi meraih kemenangan. Roma 6 ayat ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Panggilan hidup untuk rela berkorban diri demi terwujudnya apa yang menjadi visinya, yaitu visi Yesus yang adalah visi Allah dalam keselamatan manusia, dan upah dosa adalah hukuman Allah berupa kematian. Nah, di Galatia 4 ke 5 dikatakan ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Demi keselamatan manusia dari hukuman Allah itu, kematian yang seharusnya dikenakan kepada manusia ditimpakan kepada Yesus, sehingga Yesus mati ganti manusia. Kematian Yesus ganti kematian manusia bukan sikap menang-menangan yang tanpa hasil. Bukan perilaku menang jadi abu atau kalah jadi arang. No. Melainkan sebuah sikap berkorban atau mengalah untuk mewujudkan visinya, membawa manusia ke dalam pelukannya. Di 2 Korintus 5 ke 21 dikatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Mengalah untuk memenangkan, mati untuk menghidupkan, merupakan jalan Yesus yang menegaskan bahwa tiada mahkota tanpa salib. Tiada bahagia tanpa derita. Mengalah itu indah. Di hari ini, kita memperingati dan menghayati kematian Yesus. Kita diingatkan kembali bahwa Yesus kawan sejati kita dari Galilea. Senyatanya, memang berprinsip teguh bahwa mengalah atau berkorban itu, sekalipun nampaknya sangat menyesakkan, namun itu merupakan jalan menuju kebahagiaan. Katakan amin. Nah, dalam pembentukan karakter para muridnya untuk menjadi insan yang suka mengalah demi kebaikan bersama,
Yesus menasihati mereka dengan berkata di Matius 5 ayat 38 dan 39. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Saudara, berkaca pada perkataan Yesus di hari Jumat Agung ini, kita semua perlu berintrospeksi diri. Apakah kita lebih sering mengalah untuk kebaikan bersama, atau menang-menangan sampai bersih tegang hanya untuk kepentingan dan harga diri kita? Mengalah itu pastilah tidak mudah. Sesak dada kita dibuatnya, namun itu jalan menuju kemuliaan. Kita patut bersyukur karena mendapatkan jalan terlepas dari hukuman Allah, yaitu melalui Kristus yang rela datang ke dunia dan menyerahkan nyawanya mati ganti kita. Dia satu-satunya jalan keselamatan itu. Kisah Para Rasul 4 ayat ke-12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Bahkan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi berada di bawah penghukuman Allah. Katakan amin. Nah, banyak orang beranggapan bahwa dengan berbuat baik atau beramal sebanyak-banyaknya pastilah beroleh keselamatan atau masuk surga. Benarkah demikian? Perhatikan ayat ini. 2 Timotius 1 ayat ke-9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Katakan amin. Jadi kita diselamatkan oleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus, bukan karena perbuatan baik kita. Namun kita yang telah diselamatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, wajib kita dan kita harus selalu berbuat baik. Dengan mengingatkan kembali pengorbanan Kristus di atas kayu salib, maka seharusnya sebagai umat tebusannya, kita tidak lagi hidup sembrono atau sembarangan. Karena dosa-dosa kita telah dibayar lunas olehnya. Dahulu, sebelum kita percaya kepada Yesus, kita adalah hamba-hamba dosa. Namun sekarang, kita memiliki status baru, yaitu hamba-hamba kebenaran. Jadi kita harus hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Tidak lagi menyerahkan anggota-anggota tubuh kita sebagai senjata kelaliman, melainkan sebagai senjata kebenaran. Saudara, jangan hanya terharu biru sembari menitikkan air mata tatkala kita membayangkan penderita Kristus di atas kayu salib. Tapi bagaimana komitmen kita membalas kasih dan pengorbanannya melalui tindakan nyata. Ayo beritakan Injil sampai ujung-ujung bumi. Jangan tunda-tunda. Pastikan seluruh keluarga kita bertobat terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.